Maju lagi sini, lagi maju sini, maju terus, nanti nggak dengar suara saya. Seperti biasanya, sebagai pengawal, saya tidak akan pernah bosan. Bertanya sama panjenengan itu nggak akan pernah bosan. Ada yang mengalami kesulitan? Ada nggak yang mengalami kesulitan? Nggak ada? Nggak ada. Ibunya? Sedikit. Sedikit. Tentang apa itu? Cara duduk. Oh, itu karena belum terbiasa ya. Bukan kesulitan, tapi itu dikarenakan belum terbiasa. Yang lain nggak ada ya? Ada yang di Patrap Samadhi Mijil Sampurno ada? Ada. Sampean di tahapan kedua Patrap Samadhi Mijil Sampurno sendiri. Kalau ibunya? Toto Lenggah. Kalau panjenengan bertiga? Manunggal Jati. Panjenengan juga? Malam ini saya akan memberikan pencerahan tentang Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Dikarenakan mungkin banyak yang belum menemukan videonya, video tentang ketika saya memberi pencerahan tentang Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Selain kunci The Power level 2 itu ada videonya ya. Mungkin ada banyak yang belum menemukan video itu, atau menemukan video itu tapi videonya cuma ditonton, tidak disimak baik-baik, cuma ditonton aja. Sehingganya banyak pertanyaan-pertanyaan dari luar, kenapa Pak Web tidak pernah mengupas tentang singkir yang ada di dalam Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Maka malam ini saya akan memberikan pencerahan terkait tentang Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Singkir itu sesungguhnya tidak bisa dikata-katakan, tidak bisa diucapkan, atau tidak bisa dilesankan. Sebab karena itu saya jarang, kecuali ketika memberikan contoh. Jadi saya menguraikan bacaan singkir itu jarang, karena bacaan singkir itu bukan lesan ya.
Singkir itu bukan lesan. Kalau singkir itu dibaca atau dilesankan, pasti seseorang itu akan kesenggro. Ya, dikarenakan mulutnya tersumpal kedua ibu jari. Bagaimana melesankan bacaan singkirnya, bagaimana lawang mulutnya itu tersumpal kedua ibu jari. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bacaan singkir itu bukan bacaan lesan. Nah, itu bedanya singkir sama kunci, pauling, asmo, dan mijil. Perbedaannya di situ. Kalau bacaan kunci bisa dilesankan, bacaan pauling bisa dilesankan, asmo bisa dilesankan, mijil bisa dilesankan. Tapi kalau singkir tidak bisa. Karena apa? Karena mulutnya tersumpal kedua ibu jari. Jadi nggak bisa dilesankan itu. Namun kalau ilmu pengertian dan ilmu pemahamnya ada. Dan malam ini saya akan memberi pencerahan tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan terkait bacaan singkir yang terdapat di dalam Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Dan malam ini yang gembleng satu ya, yang di tahapan kedua, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Hati-hati ya, karena Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu adalah poinnya gembleng, poinnya manekung itu ada di situ. Secara awam itu ada 3 alat tukar di kehidupan dunia ini. Saya ulang, secara awam loh ini ya. Secara awam atau pada umumnya itu ada 3 alat tukar di kehidupan dunia ini. Apakah 3 alat tukar tersebut? 1 atau yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga adalah uang. Itulah 3 alat tukar di kehidupan dunia ini. Orang awam hanya mempunyai hak untuk memiliki salah satunya. Tidak bisa ketiga-tiganya dimiliki, itu tidak bisa. Setiap orang awam atau setiap orang umum itu hanya punya hak memiliki salah satunya. Tidak bisa ketiga-tiganya. Karena untuk memiliki ketiga-tiganya, seseorang harus manunggal jati. Kalau belum keadaan manunggal jati, tidak bisa memiliki ketiganya. Harus salah satunya. Hanya bisa memiliki salah satunya. Dan secara umum atau secara awam, untuk bisa memiliki salah satunya, maka seseorang itu harus mengorbankan keduanya. Nah, misalkan saya kepengen memiliki alat tukar ilmu, maka saya harus mengorbankan alat tukar waktu dan alat tukar uang. Gitu. Misal contoh lagi, saya memilih atau saya ingin memiliki alat tukar waktu. Maka suka ndak suka, mau ndak mau, saya harus mengorbankan alat tukar ilmu dan alat tukar uang. Misal contoh lagi, saya ingin memiliki alat tukar uang. Berarti suka ndak suka, mau ndak mau, saya harus mengorbankan alat tukar ilmu dan alat tukar waktu. Begitu, jadi hanya bisa memiliki salah satunya. Itu orang awam atau orang pada umumnya. Lah, di dalam pengkajian yang sedang kita kaji bersama dan yang sedang kita praktekkan bersama, itu ketiga-tiganya bisa kita miliki. Karena ketiga-tiganya itu merupakan isi daripada
Wahyu Pancalaku kelima sebagai sikap dan Wahyu Pancalaku kelima sebagai sifat. Wahyu Pancalaku sebagai sikap adalah sampurnaning kawula Gusti. Sedangkan Wahyu Pancalaku sebagai sifat adalah menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, yang jika dipersimpel adalah kebajikan. Jadi di dalam kebajikan, di dalam sampurnaning patilan urip, atau di dalam kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu ada ilmu, ada waktu, ada uang. Kalau belum masuk ke situ, tidak bisa memiliki ketiga-tiganya. Lah, ritualnya ini ada di dalam patrap samadhi mijil sampurno. Ritualnya ada di situ. Ya. Jadi ritualnya kebajikan atau ritualnya sampurnaning patilan urip atau ritualnya menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup atau ritualnya ilmu, waktu, dan uang itu adanya di patrap samadhi mijil sampurno yang merupakan gembleng tingkat kedua setelah tingkat pertama, yaitu patrap samadhi mijil sowan. Jadi kesimpulannya, patrap samadhi mijil sampurno merupakan poinnya gembleng atau poinnya manekung. Panjenengan yang malam ini ada di tahapan kedua gembleng, yaitu patrap samadhi mijil sampurno, itu adalah kesempatan emas untuk panjenengan. Ya. Jadi panjenengan harus bersungguh-sungguh, harus berhati-hati di dalam melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Karena dia poinnya. Manekung atau gembleng adalah penyelesaian. Penyelesaian apa? Penyelesaian semuanya, penyelesaian segalanya, dan penyelesaian seluruhnya seumur hidup kita sebelum manekung atau sebelum gembleng. Yaitu terselesaikan di manekung atau gembleng. Maka poinnya manekung atau poinnya gembleng adalah patrap samadhi mijil sampurno. Kenapa saya katakan di tahapan kedua gembleng atau manekung adalah kesempatan emas? Karena apapun dan bagaimanapun masa lalu panjenengan, seumur hidup loh ini ya ukurannya. Nah itu akan terselesaikan. Akan bersih, akan tersempurnakan, akan terselamatkan di patrap samadhi mijil sampurno. Adanya di situ. Namun bergantung dari kelakuanmu ketika melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Seberapa indahnya kelakuanmu ketika melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Seberapa relamu ketika melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Seberapa maksimalnya kelakuanmu ketika melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Itu bergantung di situ. Sedangkan ending dari patrap samadhi mijil sampurno adalah ketika bersabda sempurna setelah selesai membaca singkir dan selesai patrap singkir. Nah itu endingnya ada di situ.
Jadi setelah selesai membaca singkir dan selesai patrap singkir, kedua ibu jari kan dikeluarkan dari mulut. Ya enggak? Tahan napas, kemudian menghentakkan kaki 3 kali ke bumi, meniup ke atas 3 kali, meniup ke bawah 3 kali, dan meniup ke kedua telapak tangan 1 kali, sembari bersabda sempurna. Setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh, ya kan? Diucapkan ke seluruh tubuh. Lah, di sini endingnya. Ketika panjenengan mengusapkan kedua telapak tangan yang mengandung sabda ini tadi, ini harus benar-benar teliti, kok tulung kok. Harus benar-benar teliti, harus benar-benar jeli. Harus benar-benar teliti, harus benar-benar jeli. Harus benar-benar rata maksudnya. Dan sepanjang sentuhan kedua tangan yang meraba seluruh sekujur tubuh kita ini, rasanya harus ternikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Gitu. Sampai selesai, mulai dari wajah, ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu tersentuh oleh kedua telapak tangan semuanya. Dan rasanya ternikmati semua dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi ngusapnya itu bukan seperti orang pakai handuk, itu bukan. Jadi ada penghayatan di sini, ada penghayatan ya. Karena rasanya sedang dinikmati ya. Rasanya sedang dinikmati menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi rabaannya itu mesra ya, mesra. Terutama misal ketika bersamadi pantatnya sering panas, sering mengalami pantatnya panas, atau ketika bersamadi pinggangnya sering cengeng, kaku, sakit, pegal dan lain sebagainya. Lah di bagian-bagian itu tuh. Terutama di bagian-bagian itu tuh. Terutama di bagian-bagian tubuh kita yang sedang bermasalah, lebih tingkatkan lagi menikmati rasanya itu tadi, lebih tingkatkan lagi di bagian-bagian tubuh kita yang bermasalah. Nah, itu ada di situ, paham? Apa yang dimotivasikan sore tadi, bisa mengerti dan bisa memahami apa arti maksudnya serta mengetahui kemana arah tujuannya tentang patrap samadhi mijil sampurno kan. Nah, itu praktekkan baik-baik ya, karena dia menyangkut seluruh keluarga besarmu. 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, 7 keturunan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Dan itu prakteknya sampurnane kawula Gusti. Praktek menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Praktek ilmu, praktek waktu, praktek uang di situ. Artinya seluruh keluarga besar panjenengan yang masih hidup itu keselamatannya tersempurnakan. Seluruh keluarga besar panjenengan yang sudah tidak hidup itu kesempurnaannya terselamatkan. Nah, ukurannya 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah itu. Nah, itu semuanya bergantung di kedua bahumu ini. Ketika sampean melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Jadi dari awal sampai akhir itu harus dikemas dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kecuali ketika bersamadi. Karena bersamadi ini harus lepas semuanya ya. Jadi palungguh pambuko lepas, kunci lepas, paweling lepas, asmo lepas, mijil lepas, singkir lepas. Ya.
palungguh panutup lepas. Kesadaran cinta kasih sayang hidup pun lepas di situ. Ketika bersamadi loh ya. Selain bersamadi, semuanya harus dikemas dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup dari awal sampai akhir, kecuali ketika bersamadi. Lamanya samadhi panjenengan itu menentukan luasnya proses penyempurnaan. Itu lamanya samadhi panjenengan. Jadi itu kesempatan emas sekali itu. Ketika di manekung atau gembleng sudah sampai di tahapan kedua, yaitu patrap samadhi mijil sampurno. Karena itu poinnya manekung atau poinnya gembleng. Saya akan mencoba memberikan pencerahan tentang patrap samadhi mijil sampurno lebih dalam lagi. Ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sampurno, saya ulang, ini harus seluruh ritualnya ini terbungkus dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena dia adalah bersikap dan bersifat menyelesaikan gitu loh. Bersikap dan bersifat menyelesaikan seluruh kehidupan seumur hidup sebelum manekung atau sebelum gembleng. Jadi ketika melakukan patrap palungguh pambuka dan bersabda palungguh pambuka, ini harus pasti. Nggak boleh ngambang, ragu atau fiktif-fiktif itu nggak boleh. Bukan tidak bisa, tapi nggak boleh. Karena ini penyelesaian ya. Ini penyelesaian, jadi harus pasti gitu. Apa sih maksudnya palungguh? Maksudnya palungguh itu supaya kita nggak ngayap-ngayap gitu loh. Nggak sono-sono, ngumpul, nunggal gitu loh ya. Duduk anteng supaya kita itu duduk anteng. Nah, jadi kalau diilustrasikan sebuah kesannya itu harus pasti anteng gitu loh ya, pasti anteng. Artinya ketika melakukan palungguh pambuka ini bener-bener plong, bener-bener tenang. Kalau belum plong, kalau belum tenang, ulangi terus sampai dapet plongnya itu, sampai dapet tenangnya itu, sampai dapet. Sedulur papatku lungguh ingkang prayoga. Ini harus diulang-ulang sampai panjenengan dapat ya. Tenangnya sampai dapat, plongnya sampai dapat. Kalau belum dapat jangan berlanjut dulu. Karena apa? Sekali lagi saya katakan ini penyelesaian gitu. Ini penyelesaian. Jadi kalau belum plong, belum tenang, jangan berlanjut ke kunci, terus ulangi ini palungguh. Pambukanya diulang-ulang terus sampai ketemu tenang, sampai ketemu plong, sampai ketemu nyaman gitu, sampai ketemu enak. Nah, kalau sudah dalam keadaan enak, keadaan tenang, lah ini baru berlanjut ke kunci. Ya. Nah, pembacaan kuncinya juga harus dikemas dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi harus jelas di situ ya. Bacaan kuncinya itu harus jelas. Bacaan kuncinya harus pasti. Karena apa? Karena ini penyelesaian gitu loh. Ini penyelesaian. Jadi harus jelas di situ. Terkecuali kalau enggak bisa bilang R ya. Enggak apa-apa itu. Kalau enggak bisa bilang R enggak apa-apa. Nah, kalau bisa bilang R, ini harus jelas. Bacaannya itu harus jelas, harus pasti. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Jelas ya? Jadi titik koma spasinya itu jelas di situ, maksud saya gitu.
maksud saya. Tapi ini hanya berlaku untuk di patrap samadhi mijil sampurno loh ya. Hanya ada di patrap samadhi mijil sampurno. Enggak di patrap samadhi mijil sowan, mijil totolengkan, enggak dituntut untuk pasti gitu loh. Tidak dituntut untuk pasti, tidak dituntut untuk jelas. Tapi kalau patrap samadhi mijil sampurno itu dituntut harus pasti dan harus jelas. Bacaannya harus pasti dan jelas, patrapnya harus pasti dan jelas, ya. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan pasti dan jelas, ini baru boleh, ya. Baru boleh mengubah patrap kunci menjadi patrap paweling. Kalau belum jelas, belum pasti, misal contoh, tadi berapa kali ya? Nah, itu nggak jelas itu ya. Itu nggak jelas. Harus ulangi itu, iya harus ulangi lah dari awal lagi. Harus jelas. Patrapnya jelas, bacaannya jelas, hitungannya jelas. Karena ini penyelesaian gitu loh. Harus jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, sudah pasti bacaan kuncinya, baru patrap kunci ini boleh berlanjut ke patrap paweling. Kalau belum pasti, belum jelas, enggak boleh. Enggak boleh. Harus diulang. Nah, harus diulang. Kemudian, setelah patrap paweling, kemudian bersabda bacaan paweling. Itu pun harus jelas dan pasti, harus sama. Sama, harus jelas dan pasti. Enggak boleh berlanjut, harus menyelesaikan di situ. Kalau belum jelas, belum pasti, harus diselesaikan di situ. Enggak boleh mengubah, enggak boleh berubah. Nah, contoh, siji-siji, loro-loro, telu, telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Jelas kan? Pastikan. Kalau sampai siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sakti, nggak jelas ya. Nah, itu sudah meleset itu. Ini harus ngulang lagi. Harus ngulang dari awal lagi. Harus selesai. Setiap patrap, setiap bacaan harus selesai. Karena ini penyelesaian. Atau lagi, saya ulang. Yang tepat dan jelas, Gusti ingkang Maha Suci. Karena ada titik di situ ya. Gusti ingkang Maha Suci. Itu tepat, itu jelas. Yang tidak tepat, tidak jelas. Gusti ingkang Maha Suci. Itu enggak tepat itu. Ya, karena titiknya enggak terbaca di situ. Ya. Maksud saya paham ya? Nah, itu harus jelas. Sama, bacaan paweling juga sama. Siji-siji, loro-loro, telu, telonono. Itu enggak bisa seperti itu, enggak bisa. Itu namanya enggak jelas itu. Enggak pasti, ya. Nah, ini kalau sampai terjadi seperti itu, ini harus dipertahankan, harus selesai pawelingnya itu harus selesai. Ya. Nah, setelah pawelingnya, bersabda paweling ini sudah jelas, sudah pasti, sudah tepat. Nah, ini baru boleh mengubah patrap paweling menjadi patrap mijil, itu boleh. Ya. Dan bersamaan dengan mengubah patrap paweling ke patrap mijil, ini dibarengi dengan penyebutan asmo. Ya, dengan penyebutan asmo. Contoh, misal asmo sejati saya Kontorupo. Kontorupo. Atau Kontowarno. Atau kalau perempuan Kantirupi. Atau Kantiwarni. Itu jelas pasti. Misal contoh, saya ulang lagi. Kontorupo. Nah, ini sudah nggak bisa ini. Harus diulang lagi ke sini. Ya, harus diulang lagi. Jadi patram ini harus selesai lah intinya. Ya. Jadi ketika mengangkat atau memisahkan telapak tangan kiri, ini sudah nyebut Kontorupo atau Kontowarno. Jadi tidak bisa Kontorupo. Duluan ininya ya, duluan ini baru bergerak, atau duluan ini baru bersabda. Contoh konto, nah itu nggak bareng ya. Atau konto, nah nggak bareng, nggak bisa. Jadi yang jelas dan pasti adalah
konto. Jadi bersamaan dengan memisahkan telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan bersamaan. Jadi konto rupo atau konto warno atau kanti rupi atau kanti warni. Lah ini pun setelah menyebut asma sejati, ini otak atau pikiran ini harus non aktif ini. Ya. Ini kan harus teliti di sini. Otak atau pikiran kita harus non aktif, enggak mikir apapun gitu loh, enggak berpikir apapun. Karena kalau sampai ada pemikiran, ini ego kita akan main. Gitu loh. Ego kita akan bermain. Begitu juga dengan hati atau batin kita. Harus non aktif. Jangan sampai ada sesuatu yang di batin, yang pendam dan lain sebagainya. Karena jika itu sampai terjadi, pamrih kita akan aktif. Kelamin atau syahwat kita juga sama. Jangan sampai ada keinginan-keinginan, tujuan-tujuan. Jangan. Karena kalau sampai ada, arogan kita akan aktif. Lah, nanti ketika jeneng siro mijilo, itu bukan asma sejati yang mijil. Kalau bukan ego, pamrihnya yang mijil. Kalau bukan pamrihnya, arogannya yang mijil. Nah ini keistimewaannya Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu di situ. Ya, karena dia bersikap dan bersifat penyelesaian atau penyempurnaan. Paham nggih? Kalau otak atau pikiran belum nonaktif, hati atau batin belum nonaktif, kelamin atau syahwat belum nonaktif, ini jangan sekali-kali jeneng sira mijilo, tunggu di situ. Terus berupaya. Enggak, wis pokoknya seperti yang saya ekspresikan kemarin, gitu. Ya, nah itu. Seperti itu. Itu harus ditunggu, jangan langsung, jangan main serobot aja di situ. Jadi otak atau pikiran kita harus jelas non-aktif di situ. Hati atau batin kita harus jelas non-aktif. Kelamin atau syahwat kita harus jelas non-aktif. Nah, ini yang tahu kita sendiri. Ya, yang tahu adalah yang melakukan. Ya. Yang tahu otak atau pikiran saya non-aktif belum, itu saya sendiri. Artinya keputusannya ada diri kita sendiri ya. Nah, kalau sudah otak, hati, kelamin oke semua, nah baru jeneng siro mijilo. Panjenengan ingsun kagungan karso. Arso nyampurnaake Sri Mawur Bajang Wurung Pomo Wurung kang umijil saka ragan ingsun. Itu tepat loh ya. Nadanya, titik sipasinya, komanya itu jelas banget di situ ya. Reksanen murih kelaksanan sampurno. Bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Asal suci, bali menyang suci, dadi suci. Asal sari-sarining banyu, bali menyang sari-sarining banyu, dadi sari-sarining banyu. Asal sari-sarining angin, bali menyang sari-sarining angin, dadi sari-sarining angin. Asal sari-sarining geni, bali menyang sari-sarining geni, dadi sari-sarining geni. Asal sari-sarining bumi, bali menyang sari-sarining bumi, dadi sari-sarining bumi. Asal urip, bali menyang urip, dadi urip, kanthi teguh rahayu slamet. Jelas ya seperti itu. Pembacaannya itu loh jelas, pasti di situ dan tepat. Jadi tidak bisa dengan nada canggung atau fales gitu. Ngerti nada fales nanti? Tidak bisa di situ. Harus tepat. Misal contoh, arso nyampurnaake. Nah ya lupa. Nah, ini harus diulang itu. Iya, dari awal lagi jeneng sira mijil dari awal lagi jeneng sira sampai tepat. Jadi singkir mijil sampurna ini harus selesai di situ. Nah, karena ini penyelesaian gitu loh, harus selesai. Kalau sudah selesai,
bersabda mijil sampurno, nah baru boleh mengubah patrap mijil ini ke patrap samadhi. Nah, patrap samadinya bebas, panjenengan mau seperti ini boleh, seperti ini boleh, seperti ini boleh, bebas. Yang penting tubuh panjenengan itu tegak. Panjenengan sudah mulai melatih diri untuk tegak di sini tubuhnya itu ya di situ. Lah nanti kalau pinggangnya kenceng, loh kan calonnya mau disabda tuh tadi kan sempurna. Iya kan mana yang anu tadi? Nah, itu. Gitu. Barulah bersamadhi. Dan ketika sampai di tahapan samadhi ini, bukan cuma menonaktifkan otak atau pikiran, bukan hanya menonaktifkan hati atau batin, bukan sekedar menonaktifkan kelamin atau syahwat, bahkan kesadaran cinta kasih sayang pun tidak terpakai di sini. Ya, tidak terpakai. Jadi benar-benar nol di sini. Nah, ini yang akan menentukan seberapa luas proses penyempurnaan yang sedang panjenengan lakukan. Proses penyelamatan yang panjenengan lakukan. Dan di setiap proses perluasannya, ini ada prosesnya semua. Ya, ini ada prosesnya semua. Setiap proses peluasannya ini memiliki proses sendiri-sendiri. Keberhasilannya dari seberapa tidak pedulinya panjenengan menghadapi proses-proses itu. Nah, prosesnya beraneka macam itu. Ya pinggang pegel, bokong semutan, atau mendengar bisikan, atau semacam-macam prosesnya. Nah, semuanya itu panjenengan peduli apa enggak peduli. Kalau panjenengan tidak peduli, ya berhasil tersempurnakan. Kalau panjenengan kepencut, tertarik, peduli, ya tertunda, nanti ngelompat lagi gitu. Terus nanti kalau ini berhasil, nanti balik lagi di sini yang belum berhasil tadi itu. Yang belum berhasil itu diulangi lagi begitu itu. Terus proses perluasannya seperti itu. Sampai kapan? Sampai jenengan bahagia, seneng. Melakukan itu seneng gitu. Melakukan itu seneng. Kan bagaimana enggak seneng? Bagaimana enggak bahagia? Selain menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan dan menyempurnakan seluruh keluarga besar, 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas. Apa enggak seneng itu? Nah, kalau panjenengan seneng, bahagia, berarti samadhi panjenengan berhasil di situ. Dan ketika berhasil mendapatkan rasa dan perasaan seneng, bahagia, nah baru mengubah patrap samadhi ini menjadi patrap singkir, yaitu berdiri. Berdiri, kemudian melakukan patrap singkir, lalu membaca atau bersabda singkir 3 kali berturut-turut. Ini yang lebih rumit lagi di sini. Ya. Ketika bersabda atau menyabda singkir, ini rumit banget. Karena apa? Karena menggunakan batin dia. Ya, tidak menggunakan lesan. Menggunakan batin, tapi lesannya tertekan. Dalam keadaan lesan tertekan. Bersabda singkir menggunakan batin. Tapi dalam keadaan lesan tertekan. Singkir itu siapa? Nah, singkir itu siapa? Singkir itu apamu? Nah, ya udah tak noleh papan tulis. Singkir adalah saudara kita Supia. Tempat tinggalnya di mana? Di lidah. Lah, dia diekspresikan menggunakan batin, tidak menggunakan lidah. Dan lidah yang harusnya digunakan untuk mengekspresikan dia ditekan pakai ibu jari kan. Nah, ini lebih sulit lagi. Dan itu dituntut harus jelas. Sama seperti kunci, itu harus jelas. Nah. Susah di situ. Susah di situ. Susah sekali di situ. Pakai batin. Nah, ini tidak bisa dijelaskan pakai lesan. Karena apa? Karena
Walaupun lesan, singkir itu kan lesan, singkir itu kan lidah, singkil itu kan supiyah, tapi tidak bisa dilesankan. Artinya dia dalam keadaan tertekan di situ. Kenapa harus ditekan? Karena dia yang mampu menyempurnakan seluruh masa lalu kita. Dia yang menyempurnakan. Ya. Yang melakukan mutmainah, aluamah, amarah. Yang melakukan tiga ini, tapi yang menanggung resiko menyempurnakan adalah supiyah. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya, hananira hananingsun, wujud ira wujud ingsun, sira sirna mati dening satriya sejati, ketiban iduku putih sirna layu dening kanta rupa atau kanta warna atau kanthi rupi atau kanthi warni. Kalau untuk perempuan, kula sejatine wanita. Jadi pakainya wanita kalau untuk perempuan. Harus jelas seperti itu, walaupun bukan lesan itu. Walaupun itu bukan lesan. Misal contoh, sirola, ini harus ulang kau. Harus kau ulang itu. Lanjut. Wah, karena ini penyelesaian gitu. Ya. Atau Gusti terlalu dalam ininya masuknya ya. Kedua ibu jarinya terlalu dalam kan mungkok kan. Nah, harus kau ulang itu. Harus selesai, harus tepat, harus pasti. Nggih, paham. Nah, kalau ritual patrap samadhi mijil sampurnonya seperti yang barusan saya uraikan, selesai melakukan patrap samadhi mijil sampurno, oh jenengan seperti kapas jenengan. Ringan banget itu. Lawang kosong kan, bersih kosong. Jadi enggak habis selesai melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Wah, gagal itu mijil sampurnonya tuh. Lama gagal itu mijil sampurnonya. Letak gagalnya di mana? Kalau bukan ketika di samadhi, ketika menyentuhkan kedua telapak tangan ke seluruh tubuh ini tadi. Lah, gagalnya di situ. Bukan gagal, terlewatkan. Artinya, satu misal tangan saya linu. Dan ketika tangan saya menyentuh lengan yang linu ini tadi, ini rasanya gagal kita nikmati menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Asal lewat aja gini. Nah, di situ. Paham? Namun ini berbeda. Ya. Patrap samadhi mijil sampurno yang menjadi poin manekung atau poin gembleng di tahap kedua, ini berbeda dengan patrap samadhi mijil sampurno di rumah. Makanya saya katakan kesempatan emas gitu loh. Ya. Perbedaannya di mana? Patrap samadhi mijil sampurno pada manekung atau gembleng itu kelasnya semua, segalanya, seluruhnya. Kalau masih hidup, keselamatannya tersempurnakan. Kalau sudah tidak hidup, kesempurnaannya terselamatkan. Itu kalau digembleng atau manekung. Kalau di rumah, ini harus punya judul. Kalau bersifat pribadi, ada sabdanya sendiri. Bersifat umum, ada sabdanya sendiri. Kalau bersifat pribadi, mijil sampurnonya Sri Mawur
bajang wurung, koma wurung. Itu bersifat pribadi. Nah, kalau bersifat umum, siapa, apa yang mau disempurnakan, itu yang disebut. Itu kalau di rumah, jadi nggak sama dengan di Manekung atau Gembleng, itu nggak sama. Nah, ini yang perlu diketahui. Kalau di Manekung, semua, segala, dan seluruhnya. 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Itu di Manekung. Nah, kalau di rumah, pribadi dan umum. Nah, kalau untuk pribadi, maka penyebutan di dalam Mijil Sampurnonya adalah Sri Mawur Bajang Wurung Koma Wurung Kang Umijil Soko Raganingsun. Itu bersifat pribadi. Kalau untuk bersifat umum, misalnya menyempurnakan arwah penasaran, arwah gentayangan, menyempurnakan mungkin teman yang sudah meninggal, yang baru meninggal di kuburan dan lain sebagainya. Nah, itu disebut siapa yang hendak disempurnakan atau apa yang hendak disempurnakan. Misalnya yang mau disempurnakan pocong, arso nyampurnakake pocong gitu. Misal temannya si A yang baru meninggal, arso nyampurnakake jiwa raga lan uripe si A. Itu beda ya, enggak sama dengan Patrap Samadhi Mijil Sampurno di dalam Manekung atau Gembleng. Itu nanti ada tuntunannya di buku, jadi enggak usah resah ya. Ada tuntunannya di buku Kunci The Power nanti. Paham? Dan sesungguhnya ilmu pengertian dan ilmu pemahaman serta ilmu pengetahuan terkait singkir itu pencerahannya ada di kunci The Power level 2. Di kunci The Power level 2 itu ada pencerahannya. Makanya saya sering berpesan, baca dulu penjelasannya baik-baik agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya dan kemana arah tujuannya. Setelah tercerahkan penjelasannya, nah baru menghafal bacaan-bacaannya. Kemudian melakukan praktek, jangan menghafal bacaannya, melakukan praktek tapi tidak tahu pencerahannya bagaimana, tidak tahu, itu kan membingungkan, gitu loh. Ibunya sudah di Patrap Mijil Toto Lenggah, sudah kelewat ya. Mau ulang lagi ke Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Tapi sempurna lah ya, tetap sempurna. Nanti kalau sudah selesai meninggalkan pesanggrahan ini, ketika melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurno, pencerahannya itu loh ya. Hanya saja ada perbedaan. Kalau di sini kan sifatnya seperti itu. Nah, kalau di rumah itu pribadi dan umum. Ada 2 tujuan gitu ya, ada 2 tujuan. Hanya perbedaannya. Tapi cara-caranya, ritualnya sama seperti itu caranya. Jadi jangan sampai ada bacaan yang lupa, hitungan yang lupa, amblas saja, main yakin aja gitu. Nggak bisa seperti itu, karena itu penyempurnaan ya. Bisa, pokoknya intinya menyempurnakan. Ya, judulnya menyempurnakan, bukan menyembuhkan loh ya, menyempurnakan. Karena kalau menyembuhkan itu kelas ilmu ya, kelas ilmu. Tapi di dalam Patrap Samadhi Mijil Sampurno tadi kan sudah dibahas kan, ada ilmu, ada waktu. Nah, jadi sekaligus kita menggunakan ya, tiga-tiganya kita gunakan. Artinya kalau kita menyempurnakan orang sakit pasti dapat amplop. Ya, ada ilmu, ada waktu, ada waktu. Nanti juga bisa untuk mempengaruhi orang yang sudah kita sebut namanya ya kan, untuk supaya
supaya bisa dapat tender. Itu juga bisa pakai sabun. Bisa. Paham ya? Itu. Ini padahal ada, sayangnya jarang yang ketemu video itu, mungkin agak sulit apa bagaimana ya videonya. Nah, iya, itu kan harusnya dibuat pengetahuan ketika sampai di sini, di saat sampai di tahapan kedua kan, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Jadi Mijil Sampurno itu seperti itu gitu. Makanya Mijil Sampurno itu tidak boleh sering digunakan, itu tidak boleh. Kecuali punya alasan. Alasannya apa? Luput, atau salah, atau dosa, atau sakit. Itu baru boleh. Kalau tidak, kan terlalu tinggi. Kalau ukuran ilmu itu terlalu tinggi, terlalu berlebihan gitu loh. Terlalu berlebihan, menggunakan sedikit-sedikit Patrap Samadhi Mijil Sampurno, sedikit, itu terlalu berlebihan. Padahal menggunakan palungguh panutup aja sesungguhnya sudah selesai tuh. Misalkan tidak tenang gitu ya, tidak tenang, palungguh panutup kan terus sampai tenang, selesai kan. Karena saking tidak taunya kan, waduh, langsung Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Padahal hanya sesegitu kok menggunakan Patrap Samadhi Mijil Sampurno yang wah kan gitu, yang kelasnya wah. Itu apa saja selesai di situ. Kalau ritualnya seperti yang sudah saya uraikan tadi loh ya, itu apapun selesai. Masalah utang di Manekung ini loh ya, itu kesempatan emas. Jadi untuk setiap pelaku gembleng atau manekung, kalau ritual Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu seperti yang tadi saya uraikan, apapun selesai di situ. Apapun selesai di situ. Nah, kalau sudah selesai, nanti ketika melakukan Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah, nyaman banget. Sampai lagi di Patrap Samadhi Manunggal Jati, gampang banget. Karena apa? Karena polos, kertas yang masih kosong. Kertas kosong, belum ada coretan apa-apa. Jadi Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggahnya enak, Patrap Samadhi Manunggal Jatinya enak. Karena lembaran kertas yang masih kosong, masih polos. Kalau Patrap Samadhi Mijil Sampurnonya berhasil. Kalau tata cara atau ritualnya seperti yang saya uraikan, ya pasti berhasil gitu, seperti itu. Jadi kalau dibahas lebih dalam lagi, Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu durasinya lebih lama dibanding Patrap Samadhi Manunggal Jati. Iya, karena itu tadi semuanya dituntut kan, semuanya dituntut harus jelas, harus pasti. Karena apa? Karena penyelesaian. Kalau tidak jelas, tidak pasti, nanti ada yang nggak selesai itu kita tidak tahu gitu loh. Ada yang tertinggal itu kita tidak tahu. Oke, paham? Kalau paham, itulah tentang Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Perbedaannya kalau dilakukan ketika manekung atau gembleng dan ketika dilakukan di rumah. Sedangkan ritual-ritual tentang Patrap Samadhi Mijil Sampurno seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nggih, kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Gue mau ulangi ke Patrap Samadhi Mijil Sampurno? Enggak. Saya kira mau ngulangi biar lebih pasti lagi gitu. Ngapain, nggak punya masalah itu.
kecuali kalau lagi punya masalah gitu